Rike Diah Pitaloka hadir di studio Kompas TV bercerita tentang tawaran yang diterima dan mengatasnamakan Hakim Mahkamah Konstitusi kepada tim pemenangannya pemilihan Gubernur Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Penawaran ini untuk memenangi sengketa Pilkada Jawa Barat dengan menyetor sejumlah uang. Dan saudara, berikut ini adalah wawancara Rike Diah Pitaloka bersama Timothy Marbun. Setelah tertangkapnya Ketua MK Akil Mokhtar, langsung muncul banyak pertanyaan bagaimana nasib MK, bagaimana nasib kasus-kasus yang lain, dan juga bagaimana untuk membersihkan MK. Nah, satu hal yang kuat juga adalah beberapa suara yang mengatakan bahwa mereka pun pernah ditawarkan untuk menyelesaikan kasus di MK dengan imbalan sejumlah uang. Salah satunya adalah politisi dari PDI Perjuangan, Mbak Rike Diah Pitaloka. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah satu alasan kita mengundang Anda adalah Anda dan juga dari TBH sendiri, yaitu untuk pemenangan Anda mengatakan Anda pernah ditawarkan waktu itu untuk Pilkada Jawa Barat bahwa bisa memenangkan, Anda punya kasus yang kuat asal ada sejumlah uang yang dibayarkan. Yang tadi Anda katakan bahwa bukan hanya dua ini saja tawarannya, benar gitu? Ya, jadi sebetulnya ada tawaran-tawaran seperti itu, tapi tidak hakim langsung ya, dan saya tidak mengatakan itu Pak Akil langsung menghubungi saya, tentu tidak gitu. Ada pihak-pihak yang berbicara bahkan pada tim pemenangan juga kepada ada sendiri gitu, sekian puluh miliar misalnya. Ya, bervariasi juga angkanya gitu. Tetapi kan kami tidak mau mengikuti itu gitu, bahwa pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kalau harus bayar-bayar nggak usah. Karena kalau menang transaksional udah pemerintah pasti jadi transaksional. Itu jadi pegangan kami gitu. Jadi kemudian itu bergulir, tapi yang saya tidak menuduh pihak manapun ya apakah tersangkut. Tapi kalaupun itu benar, ini sesuai dengan putusan yang dibacakan oleh Pak Akil ketika di Pilkada Jawa Barat. Kalaupun itu benar ya, dia mengatakan itu bukan wilayah Mahkamah Konstitusi, ini persoalan ada indikasi pokok barel, penggunaan APBD dan sebagainya. Nah, untuk persoalan ini juga saya akan copy paste kalimat yang sama. Kalaupun itu benar ada persoalan suap di Mahkamah Konstitusi, tentu indikasi kepada seseorang, tidak mungkin seseorang itu sendiri yang terlibat. Pasti ada pihak-pihak lain yang terlibat. Kalau memang mau serius membersihkan, bersihkan semuanya. Ya, karena dalam sebuah proses persidangan hakim tidak sendiri. Ya, banyak berbagai pihak, itu harus diusut tuntas. Kemudian yang kedua, apakah keputusan ini hanya persoalan suap secara uang, ya, atau katakan atau saya lagi-lagi tidak menuduh, atau ada indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu yang mempunyai palu yang lebih besar, yang bisa membelokkan palu di Mahkamah Konstitusi. Di luar Mahkamah indikasi Konstitusi ya, pasti di luar Mahkamah Konstitusi. Ini berhubungan dengan power, dengan kekuasaan. Seperti indikasi, saya tidak menuduh sekali lagi, dengan Pilkada Bali misalnya. Nah, itu yang menurut saya jadi PR kita semua. Kalaupun saya berbicara persoalan di Mahkamah Konstitusi, saya ingin mengatakan kepada semua orang, ini adalah pil pahit yang harus kita telan. Jangan kemudian karena persoalan oknum di Mahkamah Konstitusi, lalu kita terburu-buru mengatakan bahwa anulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Harus dipisahkan menurut saya. Kalaupun akan terjadi anulir, menganulir, pisahkanlah putusan-putusan itu pada tempatnya masing-masing. Dan usul saya pada statement beberapa hari lalu, buka saja pengadilan des pilkada. Jangan persoalan konstitusi ini kemudian dikorbankan oleh sengketa pilkada semata. Karena apa? Karena kalau keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada ini dianulir atau kemudian ditinjau ulang dan sebagainya, saya hanya berpikir apakah ini tidak mungkin juga menjadi pintu masuk bagi sebuah jurisprudensi, bagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lain yang sebetulnya bagus, yang sebetulnya kembali meletakkan demokrasi kita pada rel konstitusi. Tapi kalau memang ada indikasi tindakan pidana di situ, seperti sekarang ini penerimaan suap terkait kasus tertentu dan itu sudah diputuskan, bagaimana menyikapinya? Apakah baiknya dipertanyakan lagi atau tidak? Ya, keputusan sekali lagi statement saya tidak berubah ketika keputusan terhadap Pilkada Jabar itu dinyatakan. Saya menerima, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi dengan catatan yang legal belum tentu bermoral. Gitu. Jadi marilah kita sama-sama mengedepankan ini persoalan konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini yang diputuskan bukan hanya
sengketa pilkada. Gitu. Kalaupun sampai nanti terjadi penganuliran terhadap yang terkait sengketa pilkada, mohon bantuan kepada pakar untuk memisahkan ini dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain yang memang itu bagus, yang memang itu mengembalikan berbagai aturan hukum perundang-undangan kita pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu konstitusi kita. Saya sedikit kembali kepada laporan ataupun Anda mengatakan bahwa ada yang menawarkan harga tertentu untuk kasus di Pilkada Jawa Barat. Ada tanggapan dari MK juga bagaimana kalau dilaporkan saja siapapun yang menawarkan, siapapun yang sempat mengeluarkan ide itu kepada Anda atau pihak pemenangan Anda? Ya, kalau memang itu harus dilaporkan, karena kan memang tidak pernah ada yang bertanya selama ini, gitu ya. Kalau kasus ini di Mahkamah Konstitusi ini tidak terungkap, mana ada saya saat ini di sini ditanya soal putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa itu tidak langsung mengatakan melaporkan bahwa saya ditawarkan ada putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya berlaku 2 minggu. Dengan kita kesibukan saksi, bukti segala macam. Jadi menurut saya sekali lagi ya, kalaupun saya bicara persoalan Mahkamah Konstitusi, jangan dikerdilkan ini hanya persoalan pilkada Jabar. Tidak, bahkan Mahkamah Konstitusi itu pun akan memutuskan sengketa pilpres. Ya kan ini keputusan yang nantinya ini bukan hanya menyangkut nasib penggugat dan tergugat. Pada akhirnya karena ini Mahkamah Konstitusi, ini akan menyangkut seluruh rakyat Indonesia bahkan. Dan kalaupun bicara persoalan Jawa Barat, ada sekitar 45 juta lebih rakyat Jawa Barat di dalamnya. Kalau bicara persoalan Bali, ada sekian juta rakyat Bali di dalamnya. Jadi ini sama sekali bukan urusan personal. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Rika, atas